Hai teman-teman semua, hari ini kita akan membahas perubahan menarik dalam kurikulum Merdeka di sekolah menengah pertama, khususnya di mata pelajaran bahasa Inggris. Mari kita bahas bagaimana ini mempengaruhi guru dan siswa dan bagaimana kita bisa membuat pembelajaran lebih menarik. Yang pertama yaitu modul kreatif. Guru-guru bahasa Inggris perlu menjadi desainer modul yang kreatif. Mereka harus menciptakan bahan ajar yang dapat menghidupkan bahasa Inggris dengan cara yang sesuai dengan setiap siswa. Yang kedua yaitu penilaian yang membangun pemahaman. Kita meninggalkan penilaian berbasis angka dan beralih ke asesmen yang membangun pemahaman. Ini membantu guru memahami sejauh mana siswa telah memahami bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu berkembang bersama soft skill. Selain bahasa, kita juga fokus pada pengembangan keterampilan sosial seperti bekerja sama, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Guru bahasa Inggris dapat mengintegrasikan soft skill ini ke dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu teknologi sebagai sahabat belajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Teknologi membantu mengakses sumber daya luas dan mendukung pembelajaran jarak jauh jika diperlukan. Yang kelima yaitu ketuk pintu budaya lokal. Guru memiliki kebebasan untuk mengaitkan bahasa Inggris dengan budaya lokal siswa. Ini akan membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang menggugah diri. Siswa diberi kebebasan dan tanggung jawab dalam pembelajaran mereka. Mereka diajak untuk menjelajahi bahasa Inggris di luar kelas dengan cara yang menginspirasi, seperti membaca buku, menonton film, atau berbicara dengan penutur asli. Jadi teman-teman semua, dengan semangat kurikulum yang inovatif ini, guru bahasa Inggris memiliki kesempatan untuk mengubah pembelajaran menjadi petualangan yang menarik dan memperkuat kemampuan berbahasa Inggris siswa. Oke, saya rasa cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sala Sentia akan menjelaskan sedikit isi dari artikel yang telah saya baca yang berjudul Dampak Kurikulum Merdeka Belajar pada Pembelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 di SMP Muhammadiyah Piungan. Jadi, dalam kurikulum Merdeka itu menuntut siswa untuk belajar lebih fleksibel dan mandiri, di mana guru juga terlibat dalam pemilihan perangkat serta kurikulum, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan karakteristik serta gaya belajar siswa. Nah, tentunya hal ini juga memiliki dampak positif dan negatif bagi siswa dan guru. Dalam sisi positif bagi siswa, hal tersebut sangat baik karena menyesuaikan dengan apa yang siswa butuhkan dan tentunya dengan gaya belajar yang benar, sehingga pelajar lebih menguasai materi karena berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Namun, tidak semua siswa mampu belajar secara mandiri, karena tidak semua siswa mampu melakukan hal tersebut. Contohnya seperti penelitian yang dilakukan di SMP 7 Piungan. Sebagian siswa ada yang mampu, namun juga ada yang tidak mampu melakukan hal tersebut. Kemudian dampak yang dirasakan oleh guru berdasarkan artikel dan narasumber Ibu Heni selaku guru bahasa Inggris di SMP 7 Piungan. Yang pertama yaitu guru membutuhkan waktu lama untuk bisa asesmen diagnostik non-kognitif karena hal ini diperlukan observasi ke peserta didik. Yang kedua, guru belum terbiasa dengan kurikulum IKM materi karena cakupannya lebih bebas dan luas, sehingga guru perlu banyak menyesuaikan dan memperhatikan melalui karakteristik anak. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan KBM. Pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik siswa sehingga harapannya siswa dapat terstimulus untuk bisa diketahui kemampuan masing-masing individu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhidayah dari kelompok 2 akan membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar di tingkat SMP pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan mengutip dari artikel yang berjudul Merdeka Belajar dalam mata pelajaran bahasa Inggris dan ditulis oleh Nur Anissa Oktarina SPD sebagai guru bahasa Inggris SMPN 3 Kelapa Kampit. Nah, menurut dia, bahasa itu memiliki peran penting bagi manusia, terutama untuk berkomunikasi tentu saja. Dan seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris itu sudah dijadikan sebagai bahasa internasional. Selain itu, menurutnya bahasa Inggris berperan penting bagi pendidikan Indonesia dan masuk ke dalam kurikulum Merdeka sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka, yaitu memerdekakan peserta didik. Maka proses pembelajaran harus memberikan kebebasan dan kemandirian kepada peserta didik untuk mengolah sendiri proses pembelajaran mereka. Nah, kurikulum Merdeka itu memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik. Nah, menurut guru ini sendiri bahwa pelajaran bahasa Inggris ini dijadikan sebagai jenjang dasar dan menengah, diharapkan mencapai kemampuan yang berkontribusi dari jenjang SD ke SMP. Dari SD kita sudah belajar dasar dan SMP mulai masuk seperti tingkat level yang mungkin lebih sulit dari SD. Nah, kebanyakan orang-orang mengira bahwa pelajaran bahasa Inggris hanya menggunakan textbook saja, padahal masih banyak media yang digunakan dalam peningkatan kemampuan bahasa Inggris, seperti Canva, seperti YouTube. Bagi anak-anak yang malas membaca, bisa menonton YouTube, webtoon mungkin, mendengar lagu di Spotify. Mungkin bagi anak-anak yang suka listening itu, karena di Spotify itu ada artinya, misalnya pakai lagu bahasa Inggris itu ada artinya. Selain itu bisa dengan menonton film dan bermain dengan permainan yang mengasah otak tentang kosakata bahasa Inggris seperti bermain Scrabble. Nah, menurut artikel ini sendiri itu sangat mendukung dari peraturan-peraturan yang ada di Merdeka Belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherliana, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari artikel yang berjudul Piloting Kurikulum Merdeka Guru Bahasa Inggris MTS Negeri 9 Bantul, ikuti workshop IKM. Di sini dijelaskan bahwa para guru bahasa Inggris yang mengajar di tingkat SMP dan MTS sangat merespon positif dengan hadirnya kurikulum Merdeka. Hal ini dikarenakan kurikulum Merdeka memberikan banyak sekali manfaat. Salah satu di antaranya adalah kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih dan membatasi materi yang akan diajarkan. Persebaran materi pun bebas ditentukan oleh guru yang mengajar di sekolah tersebut. Dan juga materi kurikulum Merdeka ini tersaji lebih detail dan langsung mengarah ke materi ajar. Hal ini tentu akan mempermudah guru dalam menerangkan materi yang diajarkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Sandika. Di video ini saya akan menyampaikan isi artikel mengenai capaian pembelajaran bahasa Inggris pada kurikulum Merdeka tingkat SMP, yang mana artikel ini saya ambil dari artikel Among Guru. Nah, di artikel ini menyampaikan bahwasannya bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa yang dominan digunakan secara global dalam aspek pendidikan, bisnis, perdagangan, ilmu pengetahuan, hukum, pariwisata, hubungan internasional, kesehatan, dan teknologi. Di artikel ini juga memberikan informasi bahwasannya mempelajari bahasa Inggris itu memberikan peserta didik kesempatan untuk berkomunikasi dengan warga dunia dari latar belakang budaya yang berbeda. Di artikel ini juga mengatakan dengan menguasai bahasa Inggris, maka peserta didik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan menggunakan berbagai teks. Dari interaksi tersebut, mereka memperoleh pengetahuan, mempelajari berbagai keterampilan,
dan perilaku manusia yang dibutuhkan untuk dapat hidup dalam budaya dunia yang beraneka ragam. Baik, mungkin sekian penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, saya Cahaya Melati. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu implementasi mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang SMP pada kurikulum Merdeka. Berdasarkan artikel pada PDF yang kami dapatkan, yaitu terdapat beberapa dampak dari kurikulum Merdeka belajar pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 di SMP. Pada masa pandemi di tahun 2020, kurikulum pembelajaran yang menjadi acuan pendidik Indonesia adalah kurikulum 2013. Semenjak terpapar virus COVID-19, Kemendikbud mengumumkan tentang menerapkan kebijakan kurikulum baru untuk menyesuaikan standar pendidikan akibat terdampak COVID-19. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yang dapat memilih minimal 2 jenis keterampilan, pemilihan satu jenis keterampilan dimaksudkan agar peserta didik lebih fokus mendalami satu keterampilan secara utuh sehingga menjadi lulusan yang siap kerja. Sedangkan saat di kelas 7, peserta didik masih dapat memilih minimal 2 jenis keterampilan dari 20 jenis keterampilan yang ada. Dengan kurikulum Merdeka, ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam kurikulum Merdeka juga memberikan keleluasan bagi guru untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, memastikan implementasi kurikulum sendiri tetap berjalan sesuai rencana. Mulai tahun ajar 2022 sampai 2023, kurikulum mandiri akan menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih secara sukarela oleh dunia pendidikan, kata Ani Dito Aditmo, Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Anin Dito di Jakarta pada Jumat 15 Juli 2022. Maka dari itu, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kurikulum Merdeka itu lebih mementingkan keaktifan seorang guru, mendominasikan seorang guru pada bahan pembelajaran, dan melihat kreativitas dari seorang guru, cara dia mengajar baik bahan dari ajaran dia tersebut. Dan juga guru di kurikulum Merdeka ini sebagai fasilitator dalam kelas atau pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuki dari TBE 5B. Di sini akan membahas sedikit tentang mata pelajaran bahasa Inggris yang menjadi mata pelajaran wajib di tingkat SMP. Sebelumnya, di tahun 2013, penghapusan mata pelajaran bahasa Inggris di SD menimbulkan kesulitan bagi guru bahasa Inggris di tingkat SMP karena siswa sama sekali belum mengenal bahasa Inggris. Kemudian, Ikatan Guru Indonesia mengajukan 10 usulan yang akan menjadi dasar penyusunan RUU Sisdiknas tahun 2022, yang satu usulan tersebut terkait dengan penghapusan mata pelajaran bahasa asing sebagai muatan wajib dalam kurikulum SMP dan SMA. Nah, hilangnya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum sekolah menengah diprotes The Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia atau TEPLIN, yang menyatakan hilangnya bahasa Inggris dapat berakibat pada ketertinggalan Indonesia dalam kancah internasional. Tak hanya ketertinggalan, profesi guru bahasa Inggris akan menghilang di sekolah menengah maupun perguruan tinggi, yang akan berakibat pada meningkatnya angka pengangguran dari jurusan bahasa Inggris. TEPLIN mengusulkan kepada Kemendikbudristek
untuk memasukkan bahasa Inggris pada muatan wajib RUU Sisdiknas. Tahun 2023 ini, pemerintah mulai menerapkan kurikulum baru pada dunia pendidikan. Para peserta didik yang diajar menggunakan kurikulum 13 kini diubah menjadi kurikulum merdeka. Bahasa Inggris menjadi salah satu pelajaran yang termasuk dalam kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka, peserta didik lebih banyak melakukan komunikasi dan diskusi yang membuat mereka bisa mengembangkan diri menjadi siswa dan siswi yang unggul ke depannya. Berbeda dengan pembelajaran bahasa Inggris di kurikulum ke-13 adalah lebih ke materi dan keterampilan tidak terlalu kedepankan. Jadi peserta didik lebih cenderung menerima materi secara banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvira. Di sini saya akan menyimpulkan implementasi mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang SMP pada kurikulum merdeka. Saya mengambil artikel dari implementasi pengajaran bahasa Inggris dalam kebijakan kurikulum merdeka. Di sana dikatakan dalam penerapan kurikulum merdeka itu, guru memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan karakteristik, minat, dan kebutuhan unik setiap siswa. Hal ini dapat dicapai melalui kolaborasi dengan siswa, memberi tujuan pembelajaran sesuai dan adaptasi metode pengajaran serta materi sesuai dengan preferensi siswa. Dan juga saya mengambil kesimpulan dari satu artikel atau jurnal lagi, itu dari dampak kurikulum merdeka belajar pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 di SMP Muhammadiyah Piungan, di mana di situ dikatakan pada masa pandemi di tahun 2020 kurikulum pembelajaran yang menjadi acuan pendidik Indonesia ialah kurikulum 2013. Semenjak terpapar virus COVID-19, itu Kemendikbud mengumumkan tentang penerapan kebijakan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Ada beberapa sumber juga mengatakan adanya kurikulum merdeka itu memberi ruang kebebasan untuk anak dalam meraih ilmu. Terlebih lagi adanya dampak COVID-19 yang memberikan kesulitan pada guru dalam menyampaikan materi, sehingga menjadi proses pembelajaran terhambat. Selain itu juga beberapa faktor seperti ketetapan pemerintah yang mewajibkan seluruh masyarakat termasuk proses pembelajaran. Di semua jenjang, guru juga mengalami keterlambatan dalam beradaptasi penggunaan teknologi sebagai metode pembelajaran. Kondisi lingkungan pendidikan dan proses pembelajaran menjadi tidak stabil dan bertolak belakang dengan kurikulum yang digunakan. Dan juga kebebasan belajar memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan pribadi siswa itu menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, di mana mereka belajar mengembangkan kepercayaan diri dan kompetensi mereka dan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan mudah dengan lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dari penerapan kurikulum merdeka itu guru dituntut menjadi role model yang kreatif baik dalam mengembangkan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Itu juga dikatakan guru cukup mengalami kesulitan dalam menyesuaikan modul belajar, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 di SMP Muhammadiyah Piungan itu, karena masih pada awal pelaksanaan, guru tidak terlatih dalam proses penggunaan modul pembelajaran kurikulum mandiri dan sedikit referensi yang bisa digunakan guru untuk menemukan informasi tentang cara mengembangkan modul pembelajaran. Jadi, penerapan kurikulum merdeka belajar tentunya memberi dampak positif dan negatif, terutamanya guru sebagai fasilitator. Segala bentuk kesulitan menjadi poin pembelajaran bagaimana cara mengatasi dan menghadapi dampak yang terjadi. Dampak-dampak yang mempengaruhi juga perlu menjadi perhatian khusus, sebab jika mengabaikan dampak tersebut tanpa ada gerak, evaluasi, dan perbaikan, tentunya akan memicu dampak-dampak lain yang tidak diinginkan. Itulah kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fadilah dari kelas TBI 5B. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang implementasi mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang SMP pada kurikulum merdeka.
Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka juga memberikan keluasaan bagi guru dan memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek salah satu yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka untuk menguatkan pencapaian profil pelan pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah. Pada jenjang SMP, khususnya di SMP Muhammadiyah Piungan, ini menerapkan proyek pada mata pelajaran bahasa Inggris. Contohnya dengan menerapkan model berkelompok dengan berdiskusi, membuat teks, dialog melalui dua pilihan yaitu dengan tagging video dan drawing karton. Pengajaran bahasa Inggris di Indonesia telah menjadi semakin relevan, terutama dengan peluncuran kebijakan kurikulum Merdeka yang memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga guru dan pemangku kebijakan dapat menyesuaikan konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa.